Martinus! Ya Allah! Aduh! Kalau mereka lepas senjata, mereka tidak bawa senjata, mereka bergaul dengan masyarakat biasa. Kami kan juga sulit membedakan dia ini KKB atau tidak. Lihat memang persoalan HAM itu menurut saya itu hal yang paling tidak harus, ya menurut saya harus pemerintah bisa mengungkapnya. Untuk kesekian kalinya, kelompok kriminal bersenjata di Papua menantang TNI dan Polri untuk melakukan perang terbuka. Terkait isu ini, saya ingin mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Kapolda Papua, Bapak Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Beliau putra asli Papua yang sudah 18 tahun bertugas di wilayah Papua. Bagaimana detailnya? Mari ikuti percakapannya melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Bapak Paulus Waterpauw. Apa kabar, Bapak Paulus? Ya, Mas Ajat, Mas Derajat, saya baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Ya, kita jumpa lagi nih. Udah berapa tahun kembali bertugas di sana ya, Pak ya? 2 tahun lebih ya, Pak ya? Ya, 2019 ini 2021. Ya. Waktu di Mabes kita cuma selewat-selewat aja jumpa ini. Pak, saya boleh lepas aja ya, Pak ya? Kita kan jarak jauh nih, Pak. Boleh. Sama saya juga ya, lepas aja. Ya. Oke. Pak Paulus, saya ingin mendapatkan gambaran terkait kondisi terkini keamanan di Papua di awal 2021 ini. Karena beberapa hari lalu ada salah satu kelompok KKB yang mendeklarasikan diri atau menantang TNI Polri untuk melakukan perang terbuka. Pertama saya mau sampaikan dulu tentang keadaan kekinian di Intan Jaya ya. Ya. Bahwasanya memang Intan Jaya dengan kedudukan alam, keadaan alam maksud saya, dan juga geografis ini dia agak memipih ya. Dia tidak merupakan areal yang terbuka gitu ya. Dia memipih. Banyak daerah yang terjal, jurang, dan juga pelintasan jalur jalan maupun aktivitas kegiatan itu sangat sulit ya, sulit. Hingga ya itu merupakan bagian lain yang mungkin sedikit memberikan kesulitan bagi kita, tetapi juga menguntungkan bagi mereka yang ada di... Itu khas Intan Jaya, Pak ya, kondisi seperti itu? Intan Jaya, betul. Oke. Ya, cukup tinggi itu wilayah itu, dan baru kan daerah pemekaran yang baru. Itu Mas Derajat. Kemudian kelompok ini memang sudah kami petakan. Ya. Mereka ini dikomandoi oleh seorang Undinus Kogoya. Undinus Kogoya. Ya, dia itu adalah kita sebut sebagai kepala operasi Intan Jaya sekarang. Dari kelompok kriminal bersenjata. Ini dia sesungguhnya memiliki latar belakang sebagai kakak daripada Tandi Kogoya. Tandi Kogoya itu adalah mungkin Pak Derajat ingat, adalah eksekutor bule yang warga negara New Zealand yang dilakukan di Lowland di kantor PT Freeport Indonesia Mimika tahun lalu. Begitu. Itu kan kemudian dieksekusi oleh anak-anak, artinya dikejar-kejar karena kemudian mereka berada di sekitar lokasi di belakang situ. Hasil pelacakan kami kemudian diserbu sama anak, dia meninggal dunia. Namanya Tandi Kogoya itu. Nah, ini adiknya ini Undinus ini. Undinus ini ya mungkin memiliki dendam, ya, ingin membalas kematian kakaknya. Kematian kakaknya, katakan begitu. Oke, jadi itu sedikit ya tentang latar belakang seorang
kepala operasi Intan Jaya atau seorang pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang ada di Intan Jaya, nama Undinus Kogoya. Kami sudah DPO-kan dia di daftar pencarian orang, yang mana dia ini juga sebagai pelaku kekerasan-kekerasan sebelumnya yang cukup runtut ya, mengalir sejak tahun 2019 sampai 2021 ini, yang mengakibatkan, mungkin nih masih ingat juga ada kejadian terhadap petugas COVID ya, yang waktu itu mereka petugas kesehatan sana ya. Ya, itu juga sebagai apa? Mata-mata lah, katakan begitu. Dari TNI Polri, katakan begitu, dari aparat gitu. Kemudian ada juga penembakan terhadap masyarakat, tukang ojek ya. Kemudian ada videonya yang viral juga, itu kelompoknya itu. Termasuk kemarin pembakaran pesawat MAF ya. Pembakaran pesawat MAF itu yang berdiri naik ke atas pesawat, kemudian yang videonya, fotonya viral. Nah itu seorang Undinus Kogoya itu. Dia, kalau kekuatan personelnya berapa dia Pak? Punya anggota? Mereka tak banyak, mereka tuh kurang lebih, kalau yang bersenjata itu mungkin 10-an ya, nggak sampai itu. Tapi kemudian yang mengikuti dengan perlengkapan perang tradisional itu keluarganya, itu kurang lebih ya 30-an, 40-an lah. Tetapi umumnya yang mereka libatkan itu adalah saudara-saudaranya, masyarakatnya. Jadi saya jelaskan itu, Pak Derajat, bahwa dalam konflik peperangan seperti yang terjadi ya sekarang ini, itu mereka punya kebiasaan, mereka memiliki struktur ya. Strukturnya itu adalah pertama, penyelenggara perang itu adalah seseorang yang memiliki permasalahan, begitu. Jadi artinya tadi yang saya urai di atas atau jelaskan di atas, Undinus itu sebagai penyelenggara perang, dia menjadi imum atau penanggung jawab perang. Karena alasan tadi, saya mau membalas kematian adik saya Tandi Kogoya, misalkan begitu ya. Dia sebutkan kepada saudara-saudaranya dengan berbagai tipu muslihat lah tentunya. Dia mungkin alasan ya ini aparat semena-mena dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah mengakui perbuatan adiknya itu, misalkan seperti itu ya. Nah itu kemudian saudara-saudaranya bersepakat untuk mendukung dia. Jadi aktivitas kegiatan hari-hari, mulai dari berkumpulnya mereka, makan mereka, mulai ada yang sakit misalkan, atau mungkin pada saat konflik yang aparat ada yang luka bahkan mati, itu menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan. Begitu. Itu yang pertama, itu yang normatif. Tapi kemudian yang kedua adalah mereka ini kan preman ya, freeman. Kalau Pak Paulus nyebutnya freeman ya. Ya, mereka manusia yang tidak memiliki pekerjaan, anggur ya, pengangguran ya. Kemudian mereka mendapatkan semua hal ini dari aksi-aksi semacam ini. Jadi masyarakat yang ada yang terikut dengan mereka itu pada umumnya juga masyarakat yang tertindas, yang ditekan oleh mereka. Ketakutan, dalam posisi ketakutan ya kondisinya. Oh sangat. Karena jadi ancaman mereka. Kamu tidak mau ikut, maka akan saya habiskan. Kira-kira begitulah. Jangan seorang anak muda direkrut ya. Kalau kau tidak mau ikut, maka orang tuamu dan lain sebagainya, dan juga keluargamu gitu. Itu sudah lama mereka. Jadi sebenarnya saya juga pikir ini kan persoalan tidak hanya persoalan keamanan, tapi melingkupi sosial, bahkan psikologi juga yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat ini. Nah, tantangannya itu mereka ini karena ketakutan, sehingga mereka tidak dengan mudah menginformasikan
apa para pelaku ini kepada kami aparat. Karena apabila itu diindikasikan ada laporan atau informasi dari masyarakat siapapun dia, itu langsung dihabiskan, Mas. Itu kira-kira. Nah, mereka punya tradisi juga. Misalkan ada seseorang yang mati tiba-tiba begitu, mungkin jantung. Nah, itu mereka akan membuat tradisi adat mengungkap siapa di balik tabir kematian saudaranya itu. Itu yang saya ikuti ya. Saya 18 tahun di sini, saya pahami itu. Jadi mereka lari sana, lari sini, bikin acara untuk mengungkapkan kematian seseorang. Nanti terbukti apakah dia memang betul mati normatif karena penyakit atau memang dibuat orang. Nah itu kadang-kadang ya. Terus terjadi perang suku itu kalau dibuat orang itu. Oh, gitu. Kayak jadi semacam kalau di Jawa mungkin kayak disantet kayak gitu-gitu kali ya. Dengan betul, mereka punya pemahaman seperti itu. Mistis dan gitu itu ya. Melekat sampai hari ini ya. Ya. Mungkin dalam lingkup kehidupan mereka ya, seperti itu yang kami dari sisi pemerintahan dan juga kehidupan secara normatif sulit untuk memahami mereka seperti itu. Itu diantaranya ya. Jadi artinya ada seseorang yang bertindak sebagai panglima perang karena dendamnya dia, kemudian dia mengumpulkan saudara-saudaranya, tetapi tidak hanya saudara-saudaranya, para pihak yang akan direkrut pun dalam ancaman kekerasan yang mereka lakukan. Kasihan masyarakat, Mas. Kasihan. Saya prihatin juga, itu kira-kira yang selama ini kita misalkan pemerintah daerah lewat Pak Bupati, wakilnya, kemudian para staf-stafnya yang orang-orang asli, sudah itu bolak-balik sudah melemparkan bahasa, meminta agar mereka tersadar, mereka juga akan diberikan ruang, peluang dan lain sebagainya. Tetapi pemahaman mereka ya seperti itu, mereka merasa asik, misalkan gitu ya, asik dengan cara-cara pendekatan mereka menggunakan kekerasan seperti itu. Mau makan enak, mau cukup minta aja babinya masyarakat itu yang udah berbicara bertahun-tahun, dikasih makan bertahun-tahun, saya mau 5 ekor, 10 ekor gitu. Kemudian saya perlu bahan-bahan makan ya, harus disediakan, dia kasih waktu termasuk uang. Nah mungkin Pak, warga itu tidak ditumbuhkan keberaniannya, kebersamaan untuk sama-sama melawan bersama aparat gitu. Ada upaya-upaya ke arah sana gitu, Pak? Ini tadi saya singgung itu. Mereka itu ketakutan, Mas. Karena ya mungkin dalam satu tradisi ya. Dengan kebiasaan the big man itu kan tradisi peperangan sudah turun-temurun dari mereka yang selalu mengandalkan sebuah sistem tatanan kehidupan mereka seperti itu. Bahwa saya the big man, saya kepala perang, dan kamu semua adalah pihak yang harus ikut tunduk pada saya begitu. Nah itu sampai sekarang itu. Nah itu kan mereka nggak cuma menggunakan senjata tradisional, sudah memiliki senjata api. Mereka dapat dari mana itu? Merampas dari aparat atau memang ada pihak luar yang memasoknya itu, Pak? Awal-awalnya sebagian besar mereka merampas. Atau mereka mencuri. Ada beberapa kejadian tahun-tahun 2000-an itu banyak sekali pencurian. Jadi mereka ikuti, ada yang anak-anaknya mereka sisipkan, ikut sebagai sebagai membantu aparat di wilayah ya. Misalkan datang untuk belah kayu, datang untuk ambil air, bahkan sampai dengan memasak di dapur. Itu mereka lama-lama mencuri, diam-diam mencuri itu ya. Lama-lama mereka membocorkan bahwa senjata itu ada di sini, dan kita tahu bahwa kalau di anggota kita di wilayah itu kan mereka nggak punya rumah gedongan, Mas. Nggak ada rumah gedongan. Itu rata-rata semua dari papan itu.
Iya, prihatin saya itu. Makanya itulah yang pernah saya nanti adalah saya coba jelaskan juga tentang konsepsi pemikiran kami tentang bagaimana melihat Papua ini dengan segudang permasalahan begitu. Jadi itu umumnya mereka melewat cara-cara seperti itu. Tapi kalau kemampuan menggunakan senjatanya sendiri gimana Pak? Ada yang melatih tentunya kan? Masa otodidak menggunakan senjata api? Mas Derajat. Sebentar Mas Derajat. Tadi kan saya sebutkan yang pertama mereka mencuri, merampas ya. Merampas. Gitu. Nah, ketika 1-2 mereka sudah punya, maka mereka mengincar anggota-anggota yang membawa senjata yang lain dalam kelengahan mereka. Misalkan kita tahu bahwa ada anggota yang melakukan pengamanan jalur jalan ya, jalur ekonomi gitu ya. Itu kan mereka bersenjata. Nah kadang-kadang anggota itu kan capek, letih gitu ya, terus istirahat ataupun itu mereka pelajari betul. Titik-titik lemahnya itu ya, momen-momennya. Ya. Kalau mereka lepas senjata, mereka tidak bawa senjata, mereka bergaul dengan masyarakat biasa. Kami kan juga sulit membedakan dia ini KKB atau tidak. Kecuali kalau dia beratribut gitu ya. Misalkan dia pakai pakaian warna merah, kami kan bisa paham bahwa ini KKB ini. Kan tidak. Makanya sudah membaur ya mereka ya. Baur, dan kebanyakan mereka juga pakai agen-agen mereka lewat banyaklah pihak yang membantu melihat, mempelajari sekaligus kelemahan-kelemahan anggota kita itu. Nah itu diantara yang mereka lakukan. Terus yang lain adalah yang dibeli dari penyelundupan yang datang dari beberapa wilayah. Kita tahu daerah kita ini luas sekali ya, Papua nih. Mas, jadi di Tengah itu beberapa masuk dari negara sahabat Papua Nugini, batas Papua Nugini ya. Itu kemudian bisa lewat laut, bisa lewat darat. Jalan-jalan tradisional itu banyak sekali yang mereka bisa lakukan. Juga dari Filipina yang masuk lewat Sulawesi, kemudian masuk lewat Papua Barat, muter-muter dia biasanya itu Mas. Bahkan belakangan ini mereka pintar, mereka juga tidak membawa dengan utuh, bisa dipretel itu. Jadi sebagian dikirim lewat sarana lewat pengiriman, paket-paket pengiriman, sebagian dibawa siapa gitu, kayak gitu. Nanti baru mereka rakit. Nah, tadi Mas Derajat tanya tentang kok bisa mereka gunakan. Ya. Ya, itu memang di Tengah Raya awal-awalnya ada yang melatih gitu. Siapa Pak? Gitu. Ada oknum-oknum dari Polri sendiri yang bersimpati atau bagaimana maksudnya? Dugaan kami itu, dan memang beberapa kali kami juga mengikuti komunikasi mereka ya, itu mantan-mantan pecatan itu. Orang-orang yang pernah kena sanksi, dipecat, sakit hati, akhirnya ikut bergabung, memberikan simpati. Itu berlapis itu. Itu orang-orangnya itu. Begitu. Pak, selain Kogoya yang di Intan Jaya, untuk wilayah-wilayah lain, daerah lain ada nggak Pak kelompok-kelompok KKB itu? Sudah bisa dipetakan nggak? Banyak Mas petanya. Selain Undius itu ada kelompoknya Guspi Waker, ya toh? Ya. Nah ada namanya Tidak Jadi Waker. Jangan bilang tidak jadi, itu ada nama itu Mas. Tidak Jadi Waker, Karel, tipe Gau. Itu di daerah mana Pak? Mereka itu lintasannya itu sekitar antara Papua, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, masuk ke Puncak Ilaga, nanti masuk ke wilayah Intan Jaya. Ya, itu diantaranya. Ada juga yang lain, misalkan ini ada ya di Lani Jaya itu Endenwanimbo ya. Endenwanimbo. Kalau lain itu ada di Nduga itu ya Gianus Kogoya, itu yang sekarang Gianus, oke. Kalau Goliat Tabuni itu masih ada Pak? Ada, tapi udah hampir sudah bisa didekati lah udah pemerintah di daerah Puncak Jaya itu, jadi dia tidak pernah membuat aksi gitu, dan juga mungkin usia ya, berusia.
Juga ada Lekagak Telenggeng, itu yang ada di sekitar bermain antara Puncak Ilaga dan Puncak Jaya. Juga ada Celtius Wenda, yaitu ada Hengki Wamang itu yang kemarin sudah kita eksekusi di Timika, Joni Botak, nah, itu diantaranya manusia ada Ayub Waker, itu diantaranya yang, dan beberapa banyak sekali mas kelompok-kelompok ini yang ya tadi mungkin ya, dari satu sisi yang saya katakan karena banyak nganggur, tidak jelas kehidupannya, yes bentuk kelompok kecil-kecil preman awalnya jadi apa di kota, nanti dapat senjata 1-2 udah mulai kabur, kemudian udah melanjutkan komposisi mereka, menguatkan komposisi mereka begitu. Pak, jadi mereka itu sebetulnya tindakan-tindakan kekerasan dilakukan tuh motifnya lebih ke motif ekonomi atau motif perut gitu Pak ya, bukan ideologis untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI gitu ya? Saya sependapat itu. Jadi lebih banyak mereka sudah, atau orang itu kan wes kadung kejegur. Ya. Bisa bahasa Jawa juga ini, kadung kejegur. Nanti sampai tak kasih tahu bahasa Jawanya. Wes kadung kejegur telesisan. Nah, Oke, mandi aja sekalian ya, udah sabun kejegur. Mas Derajat, saya kan kebetulan sejak kecil di Surabaya sana, jadi biasa dengan bahasa Jawa. Maksud saya mungkin itu ya, jadi udah kadung gitu ya, udah kadung seperti ini, udah merasa enak, nyaman, semua orang tunduk dan takut pada kelompok ini, ya, terutama masyarakat mereka sendiri, sehingga dia jadikan modus gitu, misalkan dia kekerasan terhadap aparat, padahal tidak, itu hanya untuk, menurut saya sih itu lebih banyak pada motif itu, motif ingin membuat eksistensi diri mereka gitu. Nggak ada kekuatannya kok mas, nggak ada kekuatan selain punya modus tadi membalas dendam, akibat permasalahan masa-masa lalu. Ada juga yang mungkin punya pengalaman ketika masih kecil, melihat orang tuanya mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang terungkap itu. Tapi yang saya selama ada di Papua saya pelajari, mereka umumnya yaitu hanya mau biar bisa makan enak apa enak gitu, itu aja. Jadi yang ideologi seperti apa OPM, Organisasi Papua Merdeka, ini beda sekali dengan itu ya Pak ya? Kelompok-kelompok yang Bapak sebut mereka tadi. Hanya, iya, awal-awalnya kan kalau kita bicara tentang kekuatan Papua dengan dengan tujuan masyarakat yang ingin pisahkan diri, itu memang ada kelompok-kelompok awal di pesisir ya. Di pesisir itu dulu kelompok Organisasi Papua Merdeka namanya ya, itu memang ada, mereka adalah bagian barisan bersenjata, sementara juga barisan separatis politiknya juga bermain, kan itu ada, jadi dua. Nah, tapi kesininya yang ada sekarang di pegunungan itu ya seperti itu aja. Saya lihat lebih banyak melakukan melakukan kekerasan seperti itu. Ada juga cerita, tapi saya nggak bisa membenarkannya, atau saya belum bisa meyakinkannya itu. Dulu katanya ketika ada rencana untuk kepentingan pemenangan pemilihan, itu ada yang dibentuk, artinya dia direkrut. Yeah. Jadi misalkan mereka berada di wilayah Timika gitu ya, dibawa ke atas, ke daerah Puncak Jaya, Puncak Ilaga, untuk mengganggu kelompok lawan mereka dalam rangka mendapatkan kemenangan. Kayak gitulah mas. Itu jadi memang sudah menjadi kompleksitas tentang hadirnya kelompok ini. Seperti tadi mas juga tanya, selain mencuri, merampas, apakah ada pembelian? Nah, pembelian itu jadi pertanyaan mas. Siapa sebenarnya supporter atau support pendanaan mereka? Ya. Ada beberapa yang sudah kita dapatkan, bahkan sekarang menjadi DPO. Misalkan kepala kampung, kepala desa, itu kan dana desa yang turun kan juga mereka sering hadang gitu. Itu yang tadi saya katakan tadi mas, ada latar belakang itu awal-awalnya, mungkin kita juga belum ada di sini, atau mungkin
ya di dalam, karena mereka ini kan apa ya, punya bahasa yang utuh ya. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa itu, kita yang lain tuh nggak paham, Mas. Gitu. Misalkan mereka mengatakan ya ini ya, Mas Derajat masa paham saya, masa saya paham enggak? Itu banyak masalah di sini. Nah, bahasa mereka pun kan kita tahu bahwa Papua ini kan hampir 250 bahasa ya. Nah itu dominasi, kalau udah dipakai bahasa-bahasa itu, bahasa mama itu, bahasa ibu itu susah bagi kita. Itu diantaranya, Mas. Jadi memang saya pikir kalau dibilang ada relevansi dengan para pihak yang ikut mensupporting, ya dugaan itu ada. Apakah nanti persentasenya ada dan pembuktiannya ada apa tidak, nanti dalam pembuktian yang selama ini kita lakukan untuk mengungkap mereka ini. Karena mungkin dalam mereka memberikan supporting itu apakah sukarela atau terpaksa juga lain lagi ceritanya itu ya Pak ya, kondisinya. Tadi yang saya katakan kan, embel-embelnya kan ada itu untuk kepentingan itu tadi kan. Kan mungkin yang kami juga tengarai itu, ya ada proyek strategis, ya ada proyek strategis itu ada yang tidak mendapatkan proyek itu, ya sudah munculkan anak-anak ini gitu. Ada itu. Cuma kendala kita kan banyak, Mas. Ya. Di wilayah-wilayah ini kan belum ada sarana telekomunikasi yang atau apa namanya sarana ya komunikasi yang bisa kita pakai untuk memonitor secara. Mereka kan kalau melakukan pertemuan-pertemuan tertutup itu kan bagi kita susah itu. Gitu. Kita kan tidak boleh juga serta-merta kan membubarkan kalau kita tidak paham tentang kegiatan mereka itu sendiri. Tapi sering mereka melakukan itu, bahkan mengutus agen-agen mereka dengan sangat tertutup untuk menyampaikan pesan-pesan atau membawa perbantuan dan lain sebagainya. Beberapa juga kita coba kita coba ungkap itu dan bahkan kita coba eliminir mereka. Begitu. Kalau untuk kekuatan yang ingin memisahkan dari NKRI dengan KKB seberapa Pak prosentasenya gitu kekuatannya itu? Ya sekarang kan akhirnya itu kan semua jadi pesta pora, Mas, alat untuk berpesta pora. Jadi misalkan seorang Benny Brenda di Inggris yang dulu seorang terdakwa ya, dia waktu dalam sidang di pengadilan terus melarikan diri, itu kasus tahun 2000 yang penyerangan Polsek Abipura berdarah waktu itu ya, tahun 2000. Nah itu kan dia memanfaatkan peluang-peluang ini, apalagi kalau di sana ada pihak-pihak yang mendonasi dia gitu loh. Iya. Sedangkan ini kan itu tarikan garis besarnya kan begitu. Jadi mereka akhirnya hanya bermain untuk kepentingan itu. Terus dia karena mendudukan dirinya sebagai seorang tokoh yang sentral dari United Liberation Movement for West Papua itu kan hanya memanfaatkan ini saja, jadi hal yang tidak benar, misalnya itu dibuat oleh tim IT-nya mereka, kemudian diekspos seakan-akan bahwa masih ada kekerasan dilakukan aparat, padahal mereka sendiri yang melakukan, kadang-kadang begitu, atau kecelakaan lalu lintas. Jadi memang udah complicated, artinya bahwa mereka memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk kepentingan sesaat dari para elit ini. Baik yang saya tadi sebutkan tuh, misalnya untuk kepentingan pemenangan ada juga yang memanfaatkan itu. Ada juga yang misalkan saya berseteru dengan Mas Derajat, kita perang, ada juga begitu. Untuk kepentingan pribadi padahal ya. Udah saya bilang udah kompleks. Nah itu mungkin saya ingat Bapak tuh pernah bilang apa sih Pak dulu waktu jadi Kapolda periode sebelumnya itu analisis jaring laba-laba apa ya kalau nggak salah itu Bapak pernah sampaikan itu. Nah itu benar. Maksudnya seperti apa itu Pak? Ya waktu itu kan kita masih terbatas kan, IT kita masih terbatas, jadi kan masih menggunakan pola-pola lama ketika itu hanya bisa mengungkap ini dia larinya pernah kontak kemana kan gitu aja kan. Itu jaring laba-laba ya. Itu menyeluruh
tidak hanya di dalam wilayah Papua saja, atau katakan beberapa kota besar di Papua, tetapi juga sudah melibatkan beberapa kota besar di Indonesia, tapi juga berlingkup ke luar negeri. Beberapa negara besar itu ada semua komunikasi mereka itu. Kita bisa dapatkan itu. Seperti sekarang juga demikian. Begitu, Mas. Pak Paulus, tadi kan Pak Paulus sempat menjelaskan bahwa salah satu motif kenapa munculnya KKB itu mungkin dari anak-anak yang masa kecilnya mengalami trauma atau melihat orang tuanya mengalami kekerasan sehingga ingin membalas dendam gitu kan. Dan Komnas HAM juga kan sempat sudah membuat ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Nah, itu sejauh ini penyelesaiannya seperti apa? Seingat saya dulu waktu Pak Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam, itu menjadi salah satu prioritas yang untuk diselesaikan oleh aparat keamanan. Sebenarnya, Mas, jadi kalau kita mau meruntut ya, permasalahan di Papua ini kan ada beberapa masalah yang melatar belakangi ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang pertama itu persoalan konon ada yang masih mempersoalkan masalah integrasinya Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya dari sisi sejarahnya ya mereka mempermasalahkan itu. Seakan-akan Kepera itu tidak sah, gitu. Ya, one man one food itu masih dipermasalahkan, gitu ya. Terus kemudian yang lain mereka masalah HAM, ya HAM. Ketika waktu periode awal-awal Papua terintegrasi itu banyak sekali kekerasan-kekerasan juga yang dilakukan menurut mereka seperti itu. Jadi itu menyisakan berbagai permasalahan yang kemudian nanti dihubungkan lagi dengan sampai dengan saat ini ada banyak orang Papua yang masih tertinggal, terbelakang dan lain sebagainya. Jadi itu diantaranya ya dianggapnya bahwa pembangunan masih gagal, kemudian masih termarginalisasinya orang Papua gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan rasisme itu yang di Malang, Surabaya, kata Muhammad itu kan langsung diartikan bahwa itu bagian-bagian lain yang buat bahwa kita itu seakan-akan menganatirikan lah orang Papua itu. Pemerintah terutama dianggap seperti itu. Terus tidak serius untuk mengungkap pelanggaran HAM. Masih seperti itu. Jadi itu diantaranya yang selalu menjadi isu-isu antara mereka dalam demonstrasi, di jalan-jalan, ataupun dalam beberapa komunikasi yang mereka buat lewat grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, atau itu yang mereka selalu lemparkan ke belahan bumi lain dengan cara-cara seperti itu. Gitu kira-kira. Nah, saya lihat memang persoalan HAM itu menurut saya itu hal yang paling tidak harus, ya menurut saya, harus pemerintah bisa mengungkapnya. Karena apa? Kita mau kalau kita mengungkap yang lalu-lalu itu, kita bisa sekarang nanti memilahkan sebenarnya pelanggar HAM itu siapa? Apakah aparat atau mereka gitu? Kekerasan masif yang mereka lakukan, baik secara tradisi maupun kekerasan terhadap aparat kita, terhadap masyarakat itu jauh lebih banyak daripada aparat kami gitu. Tapi sebenarnya itu yang mereka selalu bungkus untuk mengatakan bahwa itu loh masih ada. Artinya kan mana ada orang yang mau mengaku jujur di muka bumi ini ketika mereka melakukan seperti itu. Jadi yang tadi saya singgung kan, misalnya seorang Benny Wenda di Inggris sana, pasti dia mendapat berita yang kemudian dia bungkus dengan seakan-akan membalik fakta kan. Yang tadi saya bilang kecelakaan lalu lintas, ada orang kepalanya hancur gitu. Itu langsung disebut ya, seolah-olah hasil dari aparat. Kekerasan aparat. Nah, maksud saya sebenarnya mari kita lihat Papua secara objektif juga. Kalau ada dugaan pelanggaran HAM masa lalu,
Ayo kita ungkap sama-sama. Saya pernah ditugaskan oleh Pak Menko Polhukam ketika itu Pak Luhut untuk mengkoordinasikan ini semua, dan selama 3 hari berturut-turut saya kumpulkan para aktivis pemerhati HAM itu di Jayapura gitu Mas. Ya, kemudian kita sudah bisa dapatkan pemetaan bisa mendapatkan terkristalnya pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri. Misalkan saja dari sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi sejak integrasi ya tahun 60-an, 63 katakan begitu, atau 69 lah katakan begitu ya, kesininya itu kita akhirnya bisa bersepakat ada kurang lebih ada 13 kasus. Itu sampai dengan terakhir tahun 2014 lalu ya, waktu itu. Yang peristiwa paniai berdarah itu, yang ada 4 pelajarnya tertembak itu. Nah itu. Waktu itu beberapa rapat yang akhirnya kami bawa beberapa pihak ya, aktivis dan lain sebagainya ke Jakarta, bolak-balik kita rapat di Polhukam dan di Jayapura juga, itu sudah disepakati bahwa ini bagiannya daripada penanganan oleh Kejaksaan Agung. Ini bagiannya oleh Komnas Pusat. Ini bagiannya oleh TNI. Ini bagiannya oleh Polri. Gitu. TNI dalam hal ini Kodam, Polri dalam hal ini Polda. Polda Papua. Dari kasus itu gitu. Nah, tapi kami dari kepolisian pertama Polda, saya waktu itu masih sebagai Kapolda, sangat serius jika saya coba untuk mengungkap kasus. Kami diberikan 3 kasus. Misalkan kasus tewasnya Opinus Tabuni pada saat peringatan Hari Indigenous People di Wamena. Itu ada seseorang yang tertembak tiba-tiba di pinggir jalan gitu, di areal sawahnya, lahan ya, lahan pekarangan lapangan itu sendiri, lapangan Sinapuk itu kita ungkap. Tapi memang sulit karena hasil identifikasi dan laboratorium forensik waktu itu terkendala dengan saksi-saksi, misalkan seperti itu ya, itu masih berutang kita. Tapi misalkan seperti kasus penangkapan Yawen Wayani yang di Siapen ya, seru ya, yang pelaku kejahatan melakukan kekerasan terhadap saudaranya, terus kemudian dia kabur, kemudian dilidik selama berapa bulan tuh, dia di hutan itu, di kebun, terus disergap, dia melarikan diri, ditembak kena perutnya kan, terus keluar pusaran perutnya itulah, kira-kira begitu. Nah itu anggota kita yang menyergap dia kan, ingin membantu menolong dia, terus membawa ke jalan raya sambil menunggu truk perusahaan yang akan lewat gitu. Ya ternyata anak-anak ini buat gerakan tambahan dengan memvideokan hal seperti itu, dan pelaku dengan sebagai korban sekaligus ya. Seperti itu kemudian memviralkan kan, itu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya kan itu pelaku kejahatan gitu. Gitu. Nah, akhirnya persoalan menjadi diputar balik tadi. Nah, itu kita sudah bisa melakukan eksekusi maksimal sehingga anggota BRIMOB waktu itu ya, yang melakukan penangkapan dengan para komandan yang sudah di mana-mana dengan anggotanya, ini kita sidangkan. Ya, sudah dinyatakan bersalah mereka. Ya, satu lagi yang kami tangani itu kasus konferensi Papua yang ketiga, rakyat Papua yang ketiga di AB Pura itu. Kalau ada data di Mas itu, misalkan seorang Porkor Sibushembut yang memimpin ya, yang kemudian dibubarkan oleh Kapolres waktu itu, terus dia ditangkap, terus diproses hukum dan menjalankan prosesnya di lembaga AB Pura kan. Itu sudah selesai. Nah, gitu. Kita sudah menangani itu semua. Cuma teman-teman yang lainnya yang saya lihat belum jelas nih. Saya berharap memang kesempatan baik ini ya, harus ada keinginan kuat lah dari kita untuk memproses itu. Kalau itu bisa diselesaikan, apakah dalam bentuk proses hukum itu sendiri atau ada
hal-hal lain yang bisa dilakukan kan, begitu oleh pemerintah ya, gitu. Itu saya pikir akan membuat jelas permasalahan bahwa kita serius menyelesaikan persoalan HAM itu sendiri. Nah, Jadi, kalau yang tadi Mas tanya tentang persoalan paniai, ya paniai berdarah itu kan sudah diserahkan kepada Komnas HAM pusat. Nah, karena mereka sudah membentuk tim. Waktu awal juga kami juga tawarkan diri waktu itu ya, saya masih Kapolda tahap pertama itu untuk minta agar kita bantu gitu percepatannya itu ya. Tetapi tentu mereka punya punya tata aturan, mereka tidak mau dianggap dipengaruhi ya oleh kita sehingga objektivitas mereka mau jalan sendiri aja, yang membuat sedikit waktu cukup lama ya, yang lama. Tapi puji Tuhan mereka sudah juga ungkap itu. Saya nggak tahu rekomendasi terakhir bagaimana, kita tidak ikut campur lagi, tapi sudah turun timnya itu. Begitu. Pak, kalau yang kasus pembantaian 16 pekerja Trans Papua di Enduga itu sudah selesai juga? Itu sampai hari ini itu pelakunya si Gionis Kogoya itu. Oh. Sampai sekarang kita belum bisa menangkap yang bersangkutan ya. Nah, itu saya juga tengah raih permasalahan itu latar belakang dengan tadi yang saya bilang jalan strategis itu. Ya, iya, yang penjelasan di awal tadi ya. Iya, rasanya ada pihak yang menginginkan proyek itu gitu. Rata-ratanya Mas. Ya. Begitu. Apa yang sempat heboh mendapat perhatian luas juga kan terkait kematian pendeta Yeremia Zanambani ya, September 2020. Zanambani, ya, betul. Ya, itu kan Kompolnas turun, Komnas HAM turun. Terakhir TGPF, kan kalau nggak salah, ya. TGPF ya. Gimana Pak? Dibentuk TGPF ya, gitu ya. Minta dibentuk TGPF. Kemudian kan sempat ada permintaan untuk melakukan bedah jenazahnya ya, bedah mayat, otopsi. Itu sudah dilakukan otopsi, Pak ya? Belum. Kemarin minggu lalu itu ada penjelasan dari Bupati bahwa keluarganya sudah menerima untuk kita diizinkan hadir untuk melakukan otopsi. Tetapi ya permasalahannya kan Mas Derajat tahu daerah Hitadipa ya, distrik atau kecamatan Hitadipa itu yang sekarang masih kita anggap merah ya, menjadi daerah konflik gitu ya. Nah itu kita sedang mempertebal kekuatan. Hari ini sama besok kita akan mengirim beberapa kendaraan untuk dari Satuan Tugas Operasi Namangkawi bersama dengan teman-teman Pamrawan di sana dari TNI untuk menyiapkan ini semua. Nah, baru nanti kami akan hadirkan pihak ahli untuk melakukan otopsi gali kubur dari pelaku ini. Itu rencananya. Yang lalu itu sudah setelah tim TGPF itu hadir, itu mereka sudah sepakat sebenarnya. Tapi kemudian setelah tim itu pergi, ada informasi laporan dari Kapolres mengatakan bahwa keluarga masih keberatan. Berubah pikiran lagi? Berubah pikiran, Mas. Sehingga ya, kami juga tidak bisa memaksakan ya. Ya, belum. Karena ya kesulitan kami itu kan tidak bisa bertemu langsung ya dengan mereka atau melewat Polres setempat karena mereka kan berada di distrik yang jauh. Gitu. Itu Mas. Jadi dalam waktu cepat ini kita akan melakukan otopsi bila semua hal sudah kita persiapkan dengan baik. Begitu. Pak Paulus, dari apa yang sudah Bapak paparkan, selain soal faktor dendam masa lalu, ada faktor dendam pribadi, Pak Paulus sendiri melihat ada motif-motif lain nggak Pak Paulus terkait aksi-aksi kekerasan sporadis yang terjadi di Papua dalam beberapa tahun terakhir ini? Permasalahan di Papua itu menurut saya itu tidak bisa lagi diserahkan pada aparat keamanan. Artinya ANSI, keamanan ANSI ya. Artinya wah ini karena ada konflik terus aparat TNI dan Polri untuk menangani. Ini ada latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Tadi saya katakan di awal bahwa mereka ini kan banyak orang yang menganggur ya. Saya misalkan ambil contoh
itu ada beberapa kabupaten, misalnya Puncak Jaya, Puncak Ilaga, Tolikara, Jayawijaya, Lanijaya, dulu kan daerah merah itu, Mas. Sekarang buktinya apa? Sudah tidak ada lagi konflik. Tidak ada lagi kekerasan yang mereka, karena para bupatinya sudah menanganinya dengan baik. Nah, Intan Jaya hari ini masih menyisakan konflik berkepanjangan akibat pemilihan bupati waktu 2017 itu. Oh, jadi ini kan masih ada catatan seperti ini gitu. Duga juga saya lihat dana otonomi khusus yang begitu melimpah ke sana, pembangunannya juga nggak ada. Sehingga memang ya akhirnya dua wilayah ini yang kami monitor sangat minim sentuhan kemanusiaannya ya, dalam arti bagaimana untuk mengangkat harkat martabat manusia di situ gitu. Setelah kita yang ada di situ untuk bisa segera bangkit gitu ya, sejahtera gitu ya. Paling tidak mereka bisa memenuhi kebutuhan standar mereka dengan primer mereka dengan baik gitu ya. Kesehatan mereka, pendidikan mereka, seperti itu. Dan sarana-sarana yang lain itu memang memerlukan ikut sertanya pemerintah daerah. Ya saya lihat pemerintah pusat sudah luar biasa memberikan bantuan berupa dana otsus dan kebijakan yang lain. Tetapi di daerah ini yang saya lihat masih berat ya. Saya lihat masih berat. Mereka masih terkungkung dengan entah bagaimana kehidupan secara penyelenggaraan negara di sini yang agak sedikit ruwet. Ya, tadi kalau ada indikasi-indikasi yang disebutkan di awal tuh Mas, ya itu bisa terjawab juga itu. Gitu. Itu Mas Derajat, agak kompleks masalahnya. Baik, Pak Paulus, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom. Semoga apa yang dipaparkan tadi menjadi pengetahuan baru yang bisa lebih objektif terkait kondisi keamanan di Papua dan kondisi sosial politik yang terjadi di sana. Terima kasih sekali Pak Paulus, selamat bertugas. Semoga Bapak dan anggota kepolisian di sana dapat menjaga diri, dapat menjaga keamanan masyarakat di sana, dan tentu saja menjaga keutuhan NKRI. Sampai jumpa lagi Pak Paulus. Terima kasih Pak.